Yuna, jangan bilang dia ini istrimu. Cuy, seleramu rendah sekali. Sontak aku mendongak kaget mendengar suara nyaring itu. Seorang wanita cantik dengan pakaian kurang bahan melangkah mendekat. Senyumnya mengembang, tapi sorot matanya tajam ke arahku. Mas Yuna, suamiku, hanya tertawa kecil. Hanung, jangan bercanda. Wulan ini istriku. Ah, aku kira kamu masih sendiri. Aku hanya tersenyum meski hati terasa berdesir. Wanita ini siapa? Kenapa memandangku seperti musuh? Wulan, kenalkan ini sahabat Mas. Namanya Hanung. Ucap Mas Yuna memperkenalkan diriku padanya. Apakah pakaian yang ia kenakan tidak terlalu terbuka untuk sekedar acara reuni sekolah seperti ini? Bagian dadanya dibiarkan terekspos. Juga lengan mulus hingga ketiaknya terlihat jelas. Apa dia tidak masuk angin nantinya memakai pakaian seperti itu? Apalagi malam ini cuacanya cukup dingin. Hai, Mbak, namaku Wulan. Aku menyapa terlebih dahulu seraya mengajaknya bersalaman. Hai, sahutnya sangat singkat. Tangan mulusnya menyambut uluran tanganku sekilas. Ya, hanya sekilas saja. Ya sudah, kalian ngobrol dulu. Ya, aku mau ke toilet sebentar. Ucap Mas Yuna, lalu ia berbalik hendak melangkah meninggal aku dan perempuan yang dia bilang sahabatnya ini. Hei, tunggu dulu. Tiba-tiba Hanum menggapai telapak Mas Yuna dan menggenggamnya. Mau ditemenin gak? Sambungnya bernada manja. Apa katanya? Temenin? Seorang wanita menawarkan diri menemani seorang laki-laki ke toilet. Apa tidak salah? Aneh sekali. Aits, sekarang udah gak lagi. Udah berani dong. Sahut Mas Yuna yang mempertegas bahwa Hanum memang pernah menemaninya ke toilet. Dan yang membuatku semakin heran, Mas Yuna diam saja saat tangannya digenggam. Bahkan yang aku lihat, dia justru balik menggenggam tangan perempuan itu. Sepertinya aku juga ingin ke toilet. Mas, aku ikut ya. Nanti kamu antar aku ke toilet wanita terlebih dahulu. Tidak hanya menggenggam. Aku bahkan mengapit lengan Mas Yuna, mempertegas bahwa aku lebih berhak atasnya. Berhasil. Akhirnya genggaman itu terlepas. Tangan yang semula wanita itu kuasai, kini berpindah mengelus pucuk kepalaku yang tertutup hijab. Iya, boleh, yuk, ucapnya. Kulirik Hanum mencebik, kemudian tersenyum miring. Aku tak peduli, aku mengayunkan langkah mengikuti Mas Yuna dengan tangan yang masih mengapit lengannya. Gimana rasanya nikah sama Arjuna? Saat aku sedang membetulkan hijab di depan cermin, Hanum tiba-tiba muncul entah dari mana arahnya. Yang pasti, tiba-tiba saja dia sudah berada di belakangku. Alhamdulillah bahagia, Mas Yuna orang yang romantis dan penyayang, sahutku seraya melirik padanya. Hanum berdiri tepat di sampingku, melihatku dari balik kaca dengan tatapan sedikit tajam, lalu tersenyum miring. Romantis? Tentu saja, aku pernah merasakannya. Merasakannya, aku mengulang kata terakhir yang dia ucapkan sebagai tanya. Meskipun agak aneh sebab dia cuma sahabat Mas Yuna. Atau mungkin dia mempunyai rasa yang lebih. Atau jangan-jangan... Iya, aku satu-satunya sahabat perempuan yang dia miliki. Dia sangat perhatian dan sayang sama aku. Hampir tiap hari dia menjemputku ke sekolah dengan sepeda motornya. Kalau malam minggu kita juga jalan bareng. Terangnya sambil tersenyum bangga. Oh, ya, woh, ternyata aku menikahi pria yang tepat. Ya, kamu saja sampai baper. Padahal kamu cuma temen loh. Apalagi sama aku yang notabene-nya adalah orang yang dicintainya. Skakmat, aku ingin menyadarkan dia bahwa akulah orang yang berhak mendapatkan kasih sayang Mas Yuna sekarang dan selamanya. Dia terkekeh kecil. Yakin dia tulus padamu. Pernikahan kalian baru menghitung bulan loh. Benar, aku dan Mas Yuna memang baru 2 bulan menikah. Itu pun jalan taraf. Tak ada perkenalan khusus sebelum akhirnya kita memutuskan untuk menikah.
Aku hanya yakin dengan kekuatan doa yang kupanjatkan setiap malam untuk diberikan jodoh yang syoleh, dan pasti Allah kabulkan. Dengan jalan mempertemukan aku dan Mas Yuna hingga kami akhirnya menikah, aku percaya ini memang yang terbaik untukku. Kamu pasti ragu kan? Berapa lama kamu kenal dengannya? Hanum kembali melontarkan tanya karena aku hanya diam. Aku segera menyadarkan diri dan menanggapi wanita bergaun merah yang terekspos dada dan punggungnya ini. Oh, tidak, aku tidak ragu sama sekali. Mas Yuna adalah jawaban atas doa yang aku minta. Dan aku tidak pernah meragukan kuasa Allah. Jika dia bukan jodoh terbaikku, Allah tak mungkin menyatukan kami. Aku mengucapkannya sambil tersenyum manis. Senyum manis melebihi gula. Percaya diri sekali kamu. Memangnya semua yang Tuhan berikan pada manusia itu adalah sebuah jawaban doa. Bisa saja kan justru itu sebuah ujian. Siapa tahu suatu saat kalian bercerai. Kamu benar, Mbak. Tapi aku juga percaya bahwa setiap ujian yang Allah berikan sudah sepaket dengan jalan keluarnya. Jeti, aku rasa terlalu pendek jika kamu langsung mengarah ke perceraian. Setiap manusia hidup apalagi sebuah pernikahan memang selalu ada aja ujiannya. Mbak, aku semakin tersenyum manis. Sementara dia mulai berekspresi tak suka. Hanum menghidupkan keran di depannya lalu mencuci tangan. Kemudian setelah selesai dia menghadapku. Aku ikut menghadapnya. Kini kami saling berhadapan. Kita lihat saja sampai mana kamu akan bertahan dengan ujian itu. Aku dan Yuna sudah saling mengenal lebih dari 6 tahun. Dan hanya aku yang paling mengerti bagaimana dia. Dan aku pastikan, hanya aku yang bisa membahagiakan dia. Bukan kamu. Ciprat. Dengan tidak sopan, dia menciprakan sisa air yang menempel di tangannya pada wajahku hingga mataku refleks terpejam. Lalu dia melenggang pergi begitu saja tanpa rasa bersalah. Aku hanya menggelengkan kepala melihat tingkahnya. Beginikah sahabat suamiku yang sering ia ceritakan padaku akhir-akhir ini? Baiklah. Sepertinya aku juga akan senang bermain dengannya. Acara reuni berlangsung lumayan seru. Ada beberapa sesi acara yang berlangsung meriah. Sambutan lucu dari beberapa angkatan membuat suasana tidak membosankan. Aku yang sama sekali tidak mengenal mereka pun ikut terhibur dan menikmati acara ini. Hingga sekitar pukul 12 malam lebih sedikit acara usai. Satu persatu sudah lebih dulu pulang, terutama mereka yang membawa anak kecil atau yang meninggalkan anaknya di rumah. Namun, beberapa yang masih belum punya momongan seperti aku dan Mas Yuna masih betah ngobrol dan berbincang dengan teman mereka zaman dulu, termasuk Hanum. Mungkin dia belum punya momongan juga. Atau jangan-jangan dia masih jomblo. Bukan urusanku. Jun, nanti kita mampir ke kafe 24 jam yuk. Sekalian nostalgia. Sekarang makin ramah dan seru loh tempatnya. Hanum mengajak suamiku sambil meraih pergelangan tangan Mas Yuna. Tidak tahu malu sekali. Bahkan di depan banyak orang yang masih mengobrol. Oh iya, Paul. Mas, aku tak mau kalah dari Hanum. Kupotong ucapan Mas Yuna. Kutarik tangannya hingga menempel di dadaku lalu bersandar di pundaknya seraya berbisik. Aku dah ngantuk. Pengen tidur di peluk Mas. Mas Yuna bereaksi. Dia melepaskan tangan yang dipegang Hanum lalu mengelus kepalaku. Ya udah kita pulang. Ya. Aku mengangguk manja dengan posisi masih bersandar. Tak kupedulikan bagaimana wajah Hanum juga penilaian mereka tentang aku. Terserah mereka mau bilang aku lebay atau manja. Yang jelas aku ingin mata Hanum terbuka bahwa aku ini prioritas seorang Arjuna Abhimana sekarang. Kalau begitu aku ikut. Ya, emangnya kamu tega? Jun, membiarkan aku pulang sendirian malam-malam begini. Tiba-tiba Hanum juga bersikap manja pada Mas Yuna. Masih tak mau kalah rupanya. Baiklah, Hanum, permainanmu aku layani. Bersiaplah.
Boleh dong. Tanpa pikir-pikir atau meminta persetujuan dariku, Mas Yuna langsung mengiyakan permintaan Hanung. Kamu gak keberatan kan? Wulan, Hanung pura-pura meminta pendapatku. Aslinya aku yakin dia sedang meledekku karena Mas Yuna masih peduli terhadapnya. Sebenarnya aku sih keberatan, karena aku ingin ke suatu tempat dulu sama suamiku. Tapi karena aku orang yang baik, jadi ya udahlah. Kasian juga kamu, mana bajumu kurang bahan gitu. Takutnya nanti masuk angin kalau gak segera pulang dan ganti baju. Selorohku. Sayang, kamu ada-ada aja. Mas Yuna mencubit gemas hidung mungilku. Sedang Hanung terlihat tak suka. Namun, detik berikutnya dia tersenyum. Kamu benar. Wulan, aku memang kedinginan sekarang. Aku salah kostum ternyata. Bagaimana kalau aku pinjam blazermu? Jun. Perempuan di depanku rupanya benar-benar tak tahu malu dan tak tahu diri. Ada aja tingkahnya untuk bersaing denganku. Halo, dia suami orang loh. Ada istrinya pulak di sampingnya. Bisa-bisanya kamu bersikap seperti itu. Tak punya malu ya? Sayangnya aku hanya bisa berucap dalam hati. Boleh. Mas Yuna bergerak melepaskan blazernya lalu memberikan pada Hanung. Nih pakai aja. What? Mas Yuna dengan gampangnya memberikan blazernya pada perempuan lain. Di depanku. Aku syak sih, kaget. Benar-benar kaget. Tapi aku harus tetap bersikap tenang. Sepertinya mereka memang sangat akrab dulunya. Dan mungkin akan berlanjut hingga sekarang dan seterusnya jika tak segera ku atasi. Kini, Mas Yuna hanya memakai kaos pendek warna putih. Kaos hadiah dariku saat bulan madu kembali kemarin. Terima kasih. Jun, kamu memang masih seperti yang dulu. Hanung terlihat sangat gembira menyambut baju tebal pinjaman suamiku. Hanung benar. Ternyata Yuna masih bersikap seperti kacung seperti dulu. Padahal udah nikah loh. Minimal jagalah perasaan istrinya. Atau kalau nggak bisa jaga, buat aku aja lah. Salah satu pria yang sedang duduk tak jauh dariku dan Mas Yuna berceletuk. Tadi dia bilang kacung. Mas Yuna jadi kacung Hanum seperti dulu. Sepertinya memang ada sesuatu di antara Mas Yuna dan Hanum. Aku akan mencari tahu. Tim Low, Kampfred. Mas Yuna tak terima. Udahlah jangan didengerin. Bobby emang sirik aja dari dulu. Ucap Hanum. Yuk, jalan. Sambungnya. Jadi pria itu namanya Bobby. Oke. Aku akan ingat-ingat wajah dan namanya. Siapa tahu suatu saat berguna. Ayo, sayang. Mas Yuna menepuk pinggangku lalu berjalan sambil merangkulku. Aku hanya bisa menurut sambil menghela napas. Saat sampai di parkiran gedung acara, Hanum yang berjalan di depan terlihat mendatangi sedang berbicara seorang laki-laki agak tua yang berdiri di dekat mobil mewah. Siapa dia? Mas, tanyaku pada Mas Yuna sambil terus memperhatikan Hanum dan pria tua itu. Namanya Pak Sapri. Supir Hanum. Lah dia bawa supir ngapain ikut kita? Mas, aku melayangkan sedikit protes. Kupikir Hanum bakal pulang naik taksi atau dijemput seseorang. Makanya aku mengiyakan walau dengan berat hati. Gak taunya dia ada supir yang sudah menunggunya. Gak apa-apa, sayang. Mungkin dia lagi pengen. Gak tiap hari juga. Kok? Mas Yuna berujar sangat enteng. Iyalah gak tiap hari. Orang acara reuni juga gak tiap hari. Lagi-lagi aku hanya bisa menggerutu dalam hati. Padahal mobilnya lebih bagus loh. Mas, daripada mobil kita. Celetukku lagi. Mas Yuna hanya bergumam. Oke, aku mulai bete sekarang. Aku menoleh pada Mas Yuna, memberikan tatapan tajam sembari bersedekap dada. Kenapa memandangku seperti itu? Tanyanya. Balasku menirunya. Balas dendam nih. Ceritanya, Mas Yuna mencolek punggungku. Aku masih bete. Mas kedinginan nih, makanya Mas tim aja, masuk mobil.
Yuk, ujarnya. Salah sendiri sok-sokan ngasih blazer ke orang. Aku menggerutu untuk kesekian kalinya sambil berjalan lebih dulu menuju mobil Avanza milik Mas Yuna. Mas Yuna membukakan pintu mobil untukku. Aku bersiap untuk masuk. Tapi tiba-tiba seseorang menyerobot masuk dan duduk di kursi dekat dengan kursi kemudi. Siapa lagi kalau bukan Hanung? Aku mau duduk di depan. Celetuknya enteng. Mas Yuna, aku sengaja memanggil Mas Yuna untuk melihat bagaimana dia akan menyikapi hal ini. Suamiku ini sepertinya kebingungan. Dia menggaruk kepalanya yang kuyakin tak gatal. Tin, bunyi klakson terdengar dari belakangku. Aku menoleh, pun dengan Mas Yuna dan Hanum. Wulan, daripada gak dianggap, yuk sama aku aja, aku tahu rumah Yuna. Kok, seseorang yang ternyata Bobby itu sedikit berteriak. Iya, deh, aku langsung berbalik pura-pura menyetujui ajakan Bobby untuk mengetahui reaksi Mas Yuna. Sayang, mau kemana? Udah biarin aja dia pulang sama Bobby, kamu sama aku. Seketika ayunan langkahku berhenti mendengar ucapan Hanum. Kurang esiem, aku sudah terpancing emosi oleh Hanum. Astagfirullahaladzim. Sayang, Mas Yuna menyusulku. Ayuk masuk mobil, dia meraih tanganku. Gak sebelum Hanum turun, ujarku sedikit ketus. Iya, sayang, tadinya juga mau aku suruh turun kok. Kamu malah pergi. Ya udah, buru, aku mencibik manja. Lalu Mas Yuna menuntunku kembali menuju mobil. Namun sebelum itu, Mas Yuna berteriak pada Bobby, pulang sono, ditungguin emak lo di rumah. Num, sorry. Ya, kamu duduk di belakang. Ini tempat Wulan sekarang. Mas Yuna meminta Hanum untuk pindah. Arjuna, kamu... Hanum seperti tak percaya suamiku tega melakukan itu padanya. Padahal dia kan bukan siapa-siapanya. Ya, kenapa kayak gitu reaksinya? Kalau kamu keberatan, mendingan kamu pulang sama Pak Sapri. Tuh masih nungguin di sana, ujar Mas Yuna lagi. Cek, Hanum berdecak. Tetapi dia akhirnya turun dan pindah ke pintu belakang. Bukain. Gak boleh, Mas Yuna bukan kacung kamu. Ya, aku menahan tangan Mas Yuna yang hampir terangkat menuruti perintah Hanum. Kemudian Hanum seperti terpaksa membuka pintu mobil, lalu masuk dan menutupnya dengan kasar. Yuk, Mas, aku dan Mas Yuna pun naik. Beberapa saat kemudian mobil kami melaju perlahan. Mas Yuna terlihat kedinginan. Apalagi Hanum meminta untuk menghidupkan AC-nya. Mas kedinginan ya? Tanyaku perhatian. Iya, sedikit. Aku ingat, di jok belakang ada jaketku yang sengaja aku tinggal. Sebentar aku ambil jaketku dulu di belakang. Ini pakai blazermu aja. Jun, aku gak apa-apa kok. Hanum ternyata sudah gercep melepaskan blazer Mas Yuna yang sempat ia pakai. Gak apa-apa, aku pakai jaket Wulan aja. Mas Yuna menolak. Aku yang sudah bersiap mengambil jaket di belakang meneruskan gerakan yang sempat tertunda sambil berbisik pada Hanum. Aku istrinya, prioritasnya, bukan kamu. Setelah itu aku berikan pada Mas Yuna dan membantu dia untuk memakainya. Karena dia fokus pada jalan, tiba-tiba terbesit ide untuk menambah panas di hati Hanum. Aku mendekati Mas Yuna dan sengaja mencium pipinya. Nakal kamu. Ya, tak disangka Mas Yuna justru balas menarik kepalaku dan mencium bibirku sekilas. Dalam hati aku bersorak, ahai, emang enak jeti obat nyamuk.
Menjijikan kau. Yuna, awas saja apa yang bisa aku lakukan padamu. Hah, apa katanya? Menjijikan, walau suaranya lirih, telingaku masih mendengar perkataan Hanum. Tapi lebih baik aku pura-pura nggak dengar aja deh, malas ribut, dah malam. Udah, Mas, dilanjut di rumah aja. Ya, malu sama Mbah Hanum. Aku sengaja berbicara dengan suara keras agar perempuan di belakangku itu mendengarnya. Lalu aku kembali duduk tegak sambil melihat Hanum dengan ujung mataku. Dia terlihat sedang melipat kedua tangannya di depan dada dengan wajah ditekuk menghadap ke jendela. Bodoh amat, suamiku. Kenapa dia sewak? Tadi aku dengar dia akan melakukan sesuatu pada Mas Yuna. Sampai di rumah nanti, aku harus bertanya tentang kedekatan Mas Yuna dengan Hanum. Aku perlu tahu setidaknya untuk mewaspadai jika wanita itu ternyata mempunyai rasa lebih terhadap Mas Yuna. Jebret, Hanum lagi-lagi membanting pintu mobilku saat dia turun karena sudah berada di halaman rumahnya. Halaman rumah yang ternyata sangat luas menurutku. Rumahnya juga terlihat mewah dan besar. Sepertinya keluarga Hanum kalangan menengah ke atas. Entahlah, bodoh amat. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Hanum berjalan masuk ke dalam. Aku hanya bisa geleng kepala melihat tingkahnya. Pun dengan Mas Yuna yang diam sambil memperhatikan Hanum melewati pintu masuk rumah bercat coklat dan silver. Namun, ada yang aneh dengan perubahan wajah Mas Yuna. Dari sorot mata yang memandang Hanum, aku melihat ada kecemasan di sana. Mas Yuna juga menjadi pendiam saat mobil sudah kembali melaju hingga sampai di rumah yang kami tempati. Aku yang memang sudah sedikit mengantuk pun tak begitu banyak bertanya. Lebih baik aku tunda menginterogasinya. Besok sajalah kalau sudah santai. Yuna, aku gak suka ya. Kamu mesra-mesraan sama Wulan, apalagi itu di depanku. Kalau kamu masih begitu juga, aku akan melakukan sesuatu padamu. Mata yang semula masih mengantuk seketika melebar saat melihat chat Hanum di ponsel Mas Yuna. Semakin terbelalak ketika membaca pesan balasan yang dilayangkan suamiku. Iya, Num, aku mengerti. Maaf, aku tidak sengaja. Mungkin karena aku dan Wulan masih pengantin baru, aku tidak akan mengulanginya lagi. Kamu maafin aku kan, Hanum? Sepertinya chat Mas Yuna tidak terbalas, yang membuatku merasa aneh. Kenapa Mas Yuna seperti takut Hanum marah padanya? Ada apa sebenarnya? Hafuh, aku harus segera menemukan titik terangnya. Untung setelah selesai syalat tahajud, aku inisiatif mencabut charger yang masih terhubung dengan ponsel Mas Yuna. Dan entah kenapa aku yang biasanya cuek dengan benda pipi ini, sekarang tiba-tiba merasa penasaran untuk membuka. Ternyata Allah ingin menunjukkan hal ini padaku. Oke, fix. Aku harus segera bertanya seberapa jauh persahabatan yang dijalin suamiku dengan wanita itu. Daripada pikiranku kacau memikirkan hal yang belum pasti, lebih baik aku tadarus saja sambil menunggu subuh, gumamku. Benar saja, setelah mengaji beberapa menit, azan subuh berkumandang. Ku kerjakan sholat qobliyah subuh ketika azan selesai dan sebelum iqomah. Ku pinta keberkahan dan kebaikan untuk rumah tangga yang baru kubina 2 bulan ini bersama Mas Yuna.
Lalu setelah itu, aku mengerjakan syalat fardu 2 rakaat. Barulah setelah itu, aku membangunkan Mas Yuna untuk syalat. Sudah subuh. Mas, bangun. Syalat dulu. Dia menggeliat, lalu tak lama dia bangun dan mengambil air wudhu. Sementara itu, aku menuju dapur untuk menyiapkan sarapan bersama ibu mertua yang cukup dekat denganku. Kegiatan yang hampir tiap hari aku lakukan setelah menikah. Kamu sudah bangun? Enduk, sudah. Bu, ibu mau masak apa hari ini? Hanya masak nasi goreng. Kalau kamu masih ngantuk, tidur lagi gak apa-apa. Biar ibu saja yang masak. Semalam kamu pulang larut kan? Kulihat memang hanya ada sisa nasi di taflen dan 2 butir telur di dekatnya. Ibu sedang mengiris bawang dan bumbu lainnya. Iya, Bu, sekitar jam 1:30 sampai rumah. Ya sudah. Kalau begitu kamu tidur lagi saja, gak apa-apa. Enduk, ibu tidak akan memarahimu. Apalagi membicarakannya pada tetangga, santai saja. Aku tertawa mendengar ucapan ibu. Ibu bisa saja, Wulan udah gak ngantuk kok. Bu, beneran. Ya sudah kalau begitu, ibu akhirnya memperbolehkan aku membantunya. Kamu panaskan wajannya saja. Ini bumbunya sudah selesai ibu siapkan. Baik, Bu. Sesuai arahan ibu. Akhirnya aku yang memasak nasi goreng spesial ini. Di sela-sela aku mengoseng nasi, tiba-tiba nama Hanum melintas di otakku. Dan entah bagaimana jalurnya, aku bertanya pada ibu perihal Hanum. Ibu kenal Hanum temannya Mas Yuna. Bu. Ibu yang sedang mencuci tangan di wastafel menoleh padaku. Hanum teman Yuna waktu sekolah SMA. Iya, Bu, kenal. Kenal banget malah. Hampir tiap minggu sekali dia menginap di sini. Apa? Bu, menginap? Apa? Bu, menginap? Seketika aku menoleh pada ibu. Gerakan tanganku yang sedang mengaduk nasi di penggorengan pun berhenti. Iya, jawab ibu santai sambil mengelap tangannya pada hentowel, lalu kembali berkata, dia pernah nyelamatin Arjuna waktu kena bullying dulu. Maklum, kami keluarga biasa yang masuk sekolah elit. Apalagi Yuna cuma pakai beasiswa untuk bisa sekolah di sana. Aku semakin penasaran. Segera kumatikan kompor yang kebetulan memang nasi gorengnya sudah matang lalu fokus mendengarkan cerita ibu. Mas Yuna pernah dibully, Bu? Sering. Ibu mengambil wadah untuk nasi goreng lalu memberikannya padaku. Aku menerimanya. Terus, gimana ceritanya Mbak Hanum akhirnya bisa menolong Mas Yuna? Dia kan cewek. Bu, tanyaku semakin penasaran sambil memindahkan nasi goreng ke wadah yang diberikan ibu. Nasi gorengnya ditaruh di meja dulu. Enduk, nanti ibu ceritakan. Titah ibu dan segera aku laksanakan. Kemudian ibu mengajakku untuk duduk. Beresin dapurnya nanti aja. Sekarang sini duduk biar ibu ceritakan tentang Yuna yang sering dibully. Iya, Bu, aku duduk berhadapan dengan ibu di kursi meja makan dan bersiap untuk menyimak. Dari pertama masuk sekolah di sana, Yuna cerita ada beberapa anak yang gak suka padanya. Dia sering diejek dan jadi bahan olokan. Yuna sadar dia sekolah di sana karena beasiswa, makanya Yuna hanya bisa diam tiap kali teman-temannya membuli. Namun, saat salah satu dari mereka menghina almarhum bapaknya yang cuma supir angkot, Yuna mulai melawan hingga sempat berkelahi. Yuna babak belur karena dikeroyok. Di saat itulah Hanum datang menyelamatkan Yuna dan membawa Yuna ke rumah sakit.
Kalau tidak ada Hanum, mungkin keadaan Yuna semakin parah. Ibu menjeda cerita dan aku tak berkeinginan untuk menyelah. Aku masih setia bersamamu dan nyimak hingga akhirnya ibu meneruskan ceritanya. Hanum juga membantu biaya rumah sakit sampai Yuna sembuh. Dia juga berhasil mencegah yayasan mencabut beasiswa untuk Yuna. Semenjak itu mereka berteman dan gak ada lagi yang membuli Yuna. Hanum juga sering main ke sini, mencarikan pekerjaan paruh waktu untuk Yuna, dan banyak lagi yang lainnya. Tapi entah kenapa setelah mereka lulus, Hanum gak pernah ke sini lagi. Kata Yuna, dia kuliah di luar negeri. Apa mereka sempat punya hubungan spesial? Bu, pacaran misalnya? Aku langsung bertanya saat ibu selesai bercerita. Semoga ibu gak menutupi apapun. Kamu ini, ibu tertawa kecil. Status sosial kami sangat berbeda. Enduk, mana mungkin mereka pacaran. Tapi apa? Bu, aku langsung menyelah karena ibu menjeda ucapannya. Lagi ngomongin apa? Sih, serius banget. Saat ibu mulai membuka mulutnya, tiba-tiba Mas Yuna muncul dan ikut menyela. Mas, baru aja aku mau panggil Mas buat sarapan. Aku sedikit gugup. Khawatir suamiku ini tahu bahwa aku sedang mencari tahu tentang Hanum. Ini? Si Wulan tanya tentang Hanum, sahut ibu. Oh, kami baru bertemu tadi malam di acara reuni. Ujar Mas Yuna seraya duduk di sebelahku, lalu dia memandangku. Kenapa nggak tanya-tanya ke Mas? Gak kenapa-kenapa. Sih, cuma pengen dengar versi kamu sama ibu. Aku nyengir kuda saat menjawabnya. Ya sudah, ceritanya dilanjut nanti saja. Sekarang kita sarapan dulu. Yuk, sebentar lagi Yuna akan kerja. Ibu lalu berdiri hendak mengambil piring di dapur. Dan segera ku cegah. Biar Wulan saja. Bu, tanpa menunggu jawaban ibu, aku langsung berjalan cepat menuju dapur mengambil piring dan keperluan lainnya untuk kami sarapan bertiga. Saat sedang sibuk di dapur, Mas Yuna berteriak. Piringnya tambah satu lagi. Ya, Lan, ada tamu nih. Tamu? Siapa yang datang pagi-pagi begini? Aku bermonolog sendiri, tetapi tetap mengerjakan apa yang diperintahkan suamiku. 4 piring dan 4 gelas beserta minumannya sudah aku siapkan di atas meja dapur. Kini tinggal membawanya ke ruang makan bergantian. Aku membawa piringnya terlebih dahulu. Sedikit terburu-buru karena di samping gak enak sama tamunya. Aku juga penasaran siapa gerangan tamu yang datang menumpang sarapan di sini. Namun, alangkah terkejutnya saat sampai di ambang pintu yang terhubung dengan ruang tengah. Aku melihat seorang wanita sedang bergelendot manja di lengan Mas Yuna. Darah seakan mendadak terasa panas, apalagi melihat Mas Yuna yang juga terlihat biasa saja digelendotin begitu. Sepertinya sudah terbiasa. Siapa sih perempuan itu? Aku hanya bisa melihat punggungnya yang tertutup rambut pirang. Hafuh, aku menetralkan perasaan agar tetap terlihat tenang dan cantik. Untung tadi sempat memakai bedah dan gincu tipis-tipis, jadi kayaknya nggak terlihat kucel-kucel amat. Aku mendekati Mas Yuna dan menaruh piring yang kubawa tepat di depannya. Lalu berpura-pura terkejut melihat lengan Mas Yuna yang sedang diapit perempuan itu. Astagfirullah, suamiku, tanganmu kenapa? Ujarku bernada selembut mungkin, lalu menarik tangan Mas Yuna. Namun, tidak segampang itu. Perempuan yang ternyata adalah Hanum tak lantas membiarkan aku mengambil tangan suamiku sendiri. Dia tetap menahannya.
Apaan sih? Sentaknya masih memegang tangan Mas Yuna. Oh gitu. Ya, oke. Balasku santai lalu mengambil ponsel di saku dasar panjangku. Mau ngapain kamu? Mau memotret kami terus curhat di sosial media? Gitu, Nora, tuduh Hanung. Jangan. Sayang, Mas Yuna panik. Dia langsung melepaskan tangan Hanum yang menempel padanya. Aku gak ngapa-ngapain. Kok, Hanum memang sudah menganggapku sebagai abangnya sendiri, makanya dia terbiasa begitu. Kita gak ada hubungan apa-apa. Kok? Hanum mencebik seraya melipat tangannya di depan dada. Siapa yang mau memotret kamu? Mas, menuhi memori aja. Sanggahku. Terus, itu ngapain pegang handphone? Tanya Mas Yuna. Buat nyatet. Jawabku santai sambil mengotak-atik handphone. Nyatet apa? Mas Yuna mengernyit. Nyatet apa yang Mas Yuna lakuin barusan bersama Mbak Hanung? Mas Yuna masih terlihat bingung. Gini loh, Mas. Kamu kan imam aku. Ya, dan aku makmumnya, sebagai makmum yang baik. Bukankah harus mengikuti apa yang imamnya lakukan? Makanya aku mencatat saat Mas Yuna pegang-pegangan tangan sama Mbak Hanung. Maksud kamu akan melakukan hal yang sama dengan laki-laki lain. Begitu, Mas Yuna langsung menyela. Ya iyalah, kan aku makmumnya, ya nggak bisa gitu dong. Kan Hanung sudah kuanggap saudara. Kalau begitu, aku juga boleh begitu dong sama Mas Bima tetangga aku. Dia juga udah kuanggap abang. Oke, aku minta maaf. Mas Yuna lantas bangkit dan menggapai telapak tanganku. Aku gak akan melakukan itu lagi. Yuhui berhasil. Hanum semakin meradang pastinya. Sampai di sini jelaskan. Harusnya sih sudah ya. Apaan? Sih, Jun. Lebay banget deh istrimu. Kayak gitu doang juga. Hanum mencelebik, tetapi tak terlihat gerak-gerik akan meninggalkan rumah ini. Dia tetap anteng duduk di tempatnya tanpa menyentuh makanan hasil olahanku. Tiba-tiba Mas Yuna keselek. Minum, Jun, ya ampun. Hanum cekatan mengambilkan segelas air putih untuk Mas Yuna, lalu sekaligus membantu meminumkannya. Wah, gercep sekali. Kamu ini gimana? Sih, bisa nyuapin gak? Dasar gak becus. Sini. Biar aku aja yang suapin Yuna. Hanum memarahiku kemudian merebut piring yang ada di depan Mas Yuna dan mengambil alih peranku. Aku sengaja diam untuk mengetahui bagaimana reaksi Mas Yuna pada sahabatnya itu. Kalau dia mau-mau saja tanpa mempedulikan aku, artinya aku tidak lebih penting dari si Hanum itu. Aku masih diam terpaku untuk beberapa menit sambil melirik ibu mertua sebentar. Aku juga ingin tahu bagaimana reaksi beliau. Kamu ini, Jun, seperti anak kecil saja disuapin segala. Tiba-tiba ibu bangkit, mendekati Mas Yuna yang duduk berseberangan dengannya, lalu menepuk pundak Mas Yuna. Makan sendiri saja. Ya, gak boleh manja. Sambung ibu mengambil alih piring di tangan Hanum dan memberikannya pada putranya. Gak apa-apa kok, Bu. Hanum seneng bisa bantuin Yuna makan. Hitung-hitung nostalgia. Mengenang masa lalu saat Yuna membujuk aku makan kalau aku lagi galau. Ingat kan, Jun, sahut Hanum antusias membahas masa lalu. Nostalgia konon, Prit, hidup itu berjalan ke depan. Num, bukan ke belakang. Ingin aku mengucapkan itu, tapi gak enak sama ibu. Ingatlah, kalau gak disuapin, kamu bakal gak makan 2 hari. Kalau sudah begitu, besoknya jatuh sakit, aku lagi yang direpotin. Mas Yuna menyahuti tak kalah antusias. Hahaha, iya, habis kalau ada kamu enak. Jadi aku dipijitin. Hanum tertawa terbahak. Mungkin membayangkan waktu dia dipijit sama Mas Yuna dulu.
Cuma dipijit doang. Juga, aku loh. Udah dipijit plus-plus. Gak pamer tuh. Iya, kamu enak. Aku yang enak, sahut Mas Yuna sambil makan. Enak, tapi mau juga kan mijitin aku. Gak cuma 1 atau 2 kali. Loh, sering tahu. Habisnya kasihan anak orang kelaparan sampai sakit. Mas Yuna tetap menyahuti meskipun mulutnya penuh dengan makanan. Kasihan apa kasihan? Kamu gak tega lihat aku sakit karena kamu pedulikan sama aku? Hanum menaik turunkan alisnya di depan wajah Mas Yuna. Dia seakan sengaja sedang menunjukkan sama aku seberapa dekat dan jauh hubungan persahabatan mereka. Mungkin dia kira aku akan sakit hati, lalu mundur alon-alon. Sorry ya, Num. Aku tipe wanita yang menerima masa lalu pasangan. Kamu boleh bangga menjadi masa lalu Mas Yuna. Tapi kamu juga harus ingat, akulah masa depannya saat ini dan selamanya. Tapi kan itu dulu, waktu kalian masih remaja, sekarang kalian sudah dewasa. Sudah punya kehidupan masing-masing. Jeti Yuna, habiskan sarapanmu dulu baru bercerita. Ya, selah ibu lembut tetapi mengandung makna yang semoga bisa menyentil hati Mas Yuna dan Hanum. Senyum di bibir Hanum perlahan memudar mendengar ucapan ibu. Untuk kesekian kalinya dia melirik ke arahku. Melirik dengan tatapan tak suka. Kamu juga, Wulan. Ayo habiskan sarapanmu. Aku terkesiap saat ibu juga menegurku. Iya, Bu. Selanjutnya tak ada lagi yang berbicara termasuk Hanum. Kami fokus dengan makanan masing-masing, terkecuali wanita yang mengaku sahabat Mas Yuna itu. Aku tak tahu dia lagi ngapain. Nasi goreng kecap ini lebih menggiurkan daripada memperhatikan wanita cantik tapi tak beratitude. Mas berangkat dulu. Ya, kamu hati-hati di rumah. Jangan capek-capek. Mas Yuna berpamitan saat hendak masuk ke dalam mobilnya. Iya, Masku sayang. Bilang apa tadi? Mas Yuna terlihat tak percaya dengan apa yang ia dengar dari mulutku. Wajar sih. Ini untuk pertama kalinya aku memanggil dia dengan sebutan sayang. Udah sana, berangkat aja. Aku tersipu. Terlebih Mas Yuna menatapku dengan tatapan lembut yang mampu menembus ke dasar hatiku. Tatapan cinta yang selalu membuatku kelepak-kelepak. Bilang apa dulu tadi? Mas gak dengar tadi loh. Gak ah. Tin, Yuna, buru deh. Gak usah pamitan segala. Kamu udah janji loh sama aku. Dari dalam mobil mewahnya, Hanum berseru memanggil Mas Yuna. Halaman yang hanya seluas 3x7 meter ini membuat mobil Mas Yuna dan Hanum bersihan. Hanya saja Hanum sudah lebih dulu masuk ke dalam mobilnya, sementara suamiku masih asyik berpamitan denganku. Sudah kebiasaan dari hari pertama Mas Yuna masuk kerja setelah cuti menikah. Dia suka sekali berlama-lama ketika berpamitan denganku. Ada aja tingkahnya yang juga membuatku berat ditinggal seharian olehnya. Iya, sahut Mas Yuna lalu beralih fokus menatapku. Mas berangkat kerja dulu. Ya, pamitnya sekali lagi. Iya, suamiku sayang, hati-hati kerjanya. Ya, jangan mau dideketin sama ulat bulu, nanti gatal loh. Sahutku dengan suara keras. Sengaja agar Hanum mendengarnya. Ulat bulu, Mas Yuna nampak bingung. Udah sana, ditungguin sama bosnya. Tuh, aku mengapit lengan Mas Yuna dan membawanya semakin mendekat pada pintu mobil. Cuk, aku
bahkan berani mencium pipinya terlebih dahulu, meskipun setelah itu aku berlari ke dalam rumah sambil berteriak, "Dadah, Mas Yuna sayang, love you." Entah bagaimana reaksinya saat mendapat serangan tiba-tiba dariku. Tapi saat aku melongok dari pintu, kulihat dia tersenyum dan geleng-geleng kepala sambil memandangku. Jari telunjuknya bergerak-gerak ke arahku seolah memberi peringatan. "Awas nanti ya." Setelah itu, Mas Yuna benar-benar masuk ke dalam mobilnya. Saat itulah aku beralih melihat Hanum yang sedang cemberut. Dia lagi-lagi memandangku dengan tatapan marah. Namun, tatapan itu aku balas dengan jariku yang ditempelkan pada ibu jari membentuk love. Atau bahasa kerennya sarang heo. Pukul 10 malam Mas Yuna belum juga pulang. Aku telepon nomornya juga tidak aktif. Hatiku mulai gelisah. Dihantui hal-hal buruk yang selalu berusaha aku tepis. Tok, tok, tok. Pintu terdengar diketuk dari luar. Mungkin itu ibu. Aku segera membukanya. "Belum tidur, Wulan?" tanyanya begitu aku membuka pintu. "Belum, Bu. Mas Yuna belum pulang-pulang. Padahal sudah malam banget loh." "Bu, mana gak ada kabar sama sekali dari siang," sahutku. Ibu tersenyum lalu menggandeng tanganku untuk masuk ke dalam kamarku. Duduk di tepian ranjang, ibu memberitahu sesuatu padaku. "Tadi ada yang ngabarin ibu kalau Yuna malam ini lembur. Mungkin pulangnya akan larut." "Siapa yang ngabarin?" "Bu, kok Mas Yuna nggak ngabarin Wulan?" "Ibu juga nggak tahu, Lan. Nomornya baru. Belum tersimpan di handphone ibu. Ragu. Aku ingin melihat nomor yang menghubungi ibu. Tapi gak enak mau bilang." "Ini, coba kamu lihat saja sendiri. Siapa tahu kamu kenal dengan nomor itu." Seolah tahu apa yang aku pikirkan, ibu memberikan handphonenya padaku. Sebentar aku lihat dulu. "Bu," aku meraih handphone itu lalu melihat aplikasi warna hijau untuk melihat nomor yang sudah menghubungi ibu. Nomornya memang tak ada nama apapun. Hanya ada emot cium sebagai tanda pengenalnya. Sementara foto profilnya tidak ada. Siapa ya? Boleh aku menelponnya? "Bu, aku cuma ingin memastikan saja bahwa ini memang rekan kerja Mas Yuna. Aku penasaran dengan nomor ini." "Boleh, telepon saja." Aku segera menekan tombol panggil pada nomor itu. Di detik berikutnya foto yang semula kosong mendadak muncul sebuah gambar yang sukses membuatku mematung. Dia. Bukankah ini foto Mbak Hanum? Bu, aku memperlihatkan gambar profil yang mendadak muncul. Ibu lantas mencondongkan badannya untuk melihat gambar profilnya. "Iya, itu Hanum. Itu nomor yang kasih tahu kalau Yuna lembur," ucap ibu balik bertanya. "Iya, Bu, kok Mbak Hanum bisa tahu kalau Mas Yuna lembur?" "Mungkin mereka satu kantor." "Lan, ibu juga tampak bingung. Biar ibu yang telepon." Imbuhnya mengambil alih handphone lalu melakukan panggilan. Cukup lama ibu menempelkan benda pipi itu pada pipinya. Tetapi sepertinya tak ada jawaban. Gak diangkat, Lan, ucap ibu sembari memandang handphonenya. "Ya udah gak apa-apa, Bu. Mungkin mereka memang lagi sibuk. Nanti kalau sudah waktunya pulang, Mas Yuna juga pulang."
Kok, ibu istirahat aja, dah malam. Aku memperlihatkan senyuman seolah tidak merasa apa-apa agar ibu tenang. Ya sudah kalau begitu, kamu juga istirahat. Ya, aku mengangguk sambil tersenyum sebagai jawaban. Lalu ibu pun keluar dari kamarku. Setelah memastikan ibu benar-benar tak terlihat, aku kembali menghubungi nomor Mas Yuna, tetapi lagi-lagi tak ada respon. Pikiranku mulai kacau sekarang. Masa iya di pernikahan yang baru 2 bulan ini aku sudah diselingkuhin? Kan gak lucu. Tapi, semoga Mas Yuna gak melakukan hal bodoh itu. Ya, aku harus berpikir positif. Saat aku sedang memikirkan nasib pernikahanku, handphone di tanganku bergetar. Aku terlonjak, lantas melihat siapa yang menghubungi. Berharap itu adalah suamiku. Namun, nyatanya itu bukanlah dia, melainkan sebuah nomor yang aku beri nama paman yang menghubungiku. Aku menghela napas pelan. Sejujurnya aku malas untuk mengangkat teleponnya, tetapi aku tidak bisa mengelak terus-menerus, apalagi aku memang sudah sering mengabaikannya. Assalamualaikum, Nona, sapanya. Begitu aku menjawab panggilan, Waalaikumsalam, sahutku. Maaf kalau saya mengganggu malam-malam begini. Sebenarnya aku memang merasa terganggu, tapi tak apalah. Ada apa kau menghubungiku? Seminggu lagi ada acara ulang tahun perusahaan. Lalu, akan ada pesta syukuran. Apakah Anda akan absen lagi tahun ini? Kau sudah tahu jawabannya. Nan, kenapa masih nanya? Urusan begituan biar kamu saja yang selesaikan. 3 tahun ini juga semua berjalan lancar tanpa aku kan. Tapi, Non, sudahlah, aku ngantuk. Mau istirahat. Kalau ada hal aneh atau penting, baru kamu boleh menghubungiku. Terdengar helaan napas dari sana. Baiklah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku tahu lelaki yang 5 tahun lebih tua dariku itu saat ini sedang kesal padaku. Tetapi aku benar-benar tidak suka berada di acara-acara kantor seperti itu. Waktu ayah masih hidup, aku juga tidak pernah mau diajak ke acara apapun, hingga beliau menghadap Tuhan bersama ibu dan kakakku karena kecelakaan 3 tahun silam. Aku pun masih enggan. Meski perusahaan itu kini telah diwariskan padaku, aku lebih memilih hidup sederhana, menjadi diriku sendiri, dikenal banyak orang dan hidup di lingkungan mewah bukanlah seleraku. Katakanlah aku kolot, tetapi dari kecil aku sudah terbiasa hidup sederhana dan apa adanya. Aku tidak suka bermewah-mewah meski aku sanggup melakukan itu jika aku mau. Tak berselang lama setelah telepon berakhir, aku mendengar deru mobil memasuki halaman rumah yang pagarnya tak dikunci ini. Meskipun Jakarta rawan dengan maling ketika pagar tak dikunci, ibu yang notabene-nya pemilik rumah ini justru mengatakan untuk berserah pada Allah saja. Toh di rumah ini tidak ada barang berharga, daripada bolak-balik membukakan pagar, ya sudah dikuncinya nanti saja setelah semua penghuni rumah pulang. Itu pun yang menguncinya yang paling terakhir pulang. Aku bergegas menuju kasur dan berpura-pura sudah tidur. Aduh, aku lupa nggak matiin lampunya. Ya udah biarin deh. Handphone sudah aku letakkan di atas nakas. Aku mulai memejamkan mata sambil meringkuk memeluk guling. Tak lupa napasku kubuat teratur agar semakin meyakinkan. Kemudian pintu terdengar berderit. Mungkin Mas Yuna yang membukanya. Entah apa yang dilakukan suamiku ini. Tapi aku merasa saat ini dia sedang memperhatikan aku. Cuk, terbukti. Mas Yuna lalu mengecup keningku.
yang artinya memang dia sedang memperhatikan aku sejak tadi. Gimana mau menginterogasi kalau begini? Ya ampun, Wulan, kenapa hatimu gampangan banget sih? Baru digituin doang dah hilang marahnya. Cuk, lagi Mas Yuna menciumku. Namun, kali ini ia mencium bibirku. Ah, gak tahan pura-pura terus kalau kayak gini. Buka mata aja deh. Aku pura-pura menggeliat dan perlahan membuka mata. Astagfirullah, seketika aku berjingkrak ketika mendapati wajah Mas Yuna begitu dekat dengan wajahku. Kaget? Ya, hehe. Maaf deh, ujarnya cengengesan. Mas Yuna, untung aku gak punya penyakit jantung. Sambil mengurut dadaku yang masih berdegup kencang, aku mencebik. Iya, sayang. Maaf deh, aku cuma kangen sama kamu. Mas Yuna lalu duduk di pinggiran kasur. Aku pun ikut duduk menghadapnya. Gombal, kalau kangen pasti pulang cepat. Atau minimal kasih kabar kalau akan terlambat pulang. Aku bersedekap dada memasang wajah cemberut. Bukan bucin. Aku hanya tidak ingin Mas Yuna waspada jika aku menunjukkan gelagat marah atau posesif secara terang-terangan. Aku ingin mencari tahunya sendiri dengan caraku. Bukankah jika seseorang ingin menyembunyikan sesuatu, dia akan tetap berbohong? Meskipun aku membuat huru-hara malam ini, aku bukan tipe seperti itu. Aku lebih suka ketenangan, santai, dalam menghadapi sesuatu. Maaf, sayang, handphone Mas habis baterai. Lalu Mas Yuna mengambil gadgetnya di saku celananya dan menunjukkan padaku. Tuh lihat, gak nyala. Aku mengambil handphone itu dan menekan tombol power. Memang gak bisa nyala. Mungkin memang benar lobet. Ya sudahlah, aku percaya aja. Padahal aku ingin bilang, kan bisa menggunakan telepon kantor. Tapi malas, dah malam juga. Jangan marah. Ya, janji deh. Besok-besok kalau ada lembur lagi aku kabarin kamu. Mas Yuna mengelus rambutku. Aku tersenyum dan mengangguk yang kemudian mendapat hadiah kecupan di kening dari Mas Yuna. Aku sedikit terkejut mendapat serangan mendadak itu. Tak ayal pipiku memanas, tersipu. Lucunya istriku, padahal udah sering dicium. Tapi masih merona aja tuh pipi. Jeti pengen cium terus deh. Mas Yuna lantas mencondongkan kepalanya, menyerang pipiku. Cuk, dah. Mas mau mandi dulu. Lalu tanpa berdosa, dia melenggang santai menuju kamar mandi sambil melepaskan dasi dan kancing ke mejanya. Mas Yuna, aku kesal bukan main. Habis dicium main tinggal gitu aja. Sudah hampir 5 menit, Mas Yuna belum keluar dari kamar mandi. Aku yang masih berbaring di tempat tidur sambil menunggunya. Belum juga diserang kantuk, padahal waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam lebih. Biasanya jam segini aku sudah berada di alam mimpi. Daripada bengong, aku memilih berselancar di media sosial. Sedang asik scroll melihat video, tiba-tiba sebuah pesan masuk dari nomor asing. Tak hanya satu, tetapi berulang kali nomor yang sama mengirimkan pesan. Foto, siapa sih? Bisikku bermonolog melihat pesan itu ternyata berisi foto. Daripada penasaran, aku pun membukanya. Seketika mataku terbelalak sempurna melihat banyak foto yang nomor itu kirim. Astagfirullah. Astagfirullah, apa ini? Aku masih mengamati satu persatu foto yang mirip seperti Mas Yuna sedang merangkul seorang wanita berpakaian seksi di sebuah bar. Sekilas wajah wanita itu mirip dengan Hanum,
Dan dari pakaian si lelaki memang warnanya mirip dengan yang dikenakan Mas Yuna barusan. Hanya saja, seketika satu sudut bibirku terangkat. Mungkin dia kira aku bodoh. Dasar amatir. Derit pintu kamar mandi mengalihkan perhatianku. Mas Yuna tampak segar dengan rambut basah dan handuk putih yang melingkar di pinggangnya. Dada bidangnya membuatku terpaku. Mas belum syalat Isya. Dek, sabar. Ya, celetuk Mas Yuna membuatku terkesiap. Ah, apaan sih? Ya udah sana syalat. Aku udah. Tuh, sahutku salah tingkah. Siapa yang ajak kamu? Orang Mas cuma kasih tahu. Kok? Sambil memakai sarung Mas Yuna menimpali. Aku pura-pura menunduk sambil bermain ponsel. Nyatanya mataku ini masih curi-curi pandang ke arah suami tampanku yang kini sudah rapi dengan baju koko dan peci di kepalanya. Lalu dia terlihat khusyuk menjalankan 4 rakaatnya. Ting, satu pesan lagi-lagi datang dari nomor yang tadi. Siap-siaplah tersingkir dari hidup Yuna. Sebentar lagi dia akan menjadi milikku seutuhnya. Aku hanya melihat dari notifikasi, tetapi sama sekali tak ingin membalasnya. Enaknya diapain ya, orang kayak gini. Aku sedikit termenung mencari ide agar nomor ini tidak terus-menerus menghubungiku. Kalau diblokir, nanti kesenengan dia. Dikira aku marah karena tujuan dia pasti itu. Tapi kalau didiemin, hatiku yang selembut sutra ini bisa kesal juga sih. Lebih baik aku masukkan saja nomor itu ke arsip, biar puas. Deh, sono kirim pesan banyak-banyak tanpa aku baca. Dengan kesal, aku menekan nomor itu untuk dipindahkan ke arsip. Bahkan saking kesalnya, bibirku sampai manyun-manyun dan bergerak tanpa ku sadari. Gak usah manyun-manyun gitu dong, sayang. Nih, Mas udah selesai. Kok? Aku langsung mendongak mendengar suara Mas Yuna. Dia sedang melipat sajadah dan melepas baju kokonya. Siapa yang manyunin? Mas Yuna, orang aku lagi kesel sama pelakor di video ini. Rasanya pengen aku ulek tuh pelakor biar jadi perkendal sekalian. Ujarku bersungut-sungut. Video apa? Coba sini Mas lihat. Tangannya terulur meminta handphoneku. Ya udah aku skip lah. Aku sedikit gugup menjawabnya. Bagaimana tidak? Lah video itu cuma karanganku aja. Aslinya mah aku gak ada nonton begituan. Gak bagus loh. Deh, nonton begituan. Lain kali jangan ya. Jangan ya. Deh, ya aku justru meledeknya. Dibilangin juga. Awas kamu ya. Mas Yuna langsung menubrukku dan menggelitik perutku. Tentu saja aku tertawa terpingkal-pingkal dibuatnya. Selanjutnya tawa itu berubah menjadi adegan romantis yang merubah suhu menjadi memanas. Kalian taulah pasti. Tidak seperti biasanya yang terbangun di pukul 3 pagi. Hari ini aku bangun pukul 3:30 karena tidurnya terlalu malam. Rasa malas dan kantuk berbisik di hatiku untuk tetap memejamkan mata dan kembali tidur. Tetapi aku berusaha melawannya. Kupaksa untuk bangun meski kepala sedikit keliengan, lalu menuju kamar mandi untuk membersihkan diri. Agak sedikit terburu-buru karena waktu subuh hampir tiba. Syalat tahajud pun cukup 2 rakaat yang kujalani. Selanjutnya aku membaca Al-Quran beberapa ayat sembari menunggu azan berkumandang. Tak lupa Mas Yuna sudah kubangunkan dan kini tengah berada di kamar mandi. Azan berkumandang tepat setelah Mas Yuna selesai membersihkan diri. Berpakaian lengkap orang syalat. Suami tampanku itu lalu berangkat ke masjid, sementara aku tetap berada di rumah.
Mas ke masjid dulu. Sayang, assalamualaikum. Pamitnya. Iya. Mas, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang tidak setiap hari Mas Yuna jamaah di masjid. Tapi tidak jarang pula dia menjalankannya. Itulah kenapa aku merasa ada yang aneh ketika seseorang mengirimkan foto dirinya tengah berada di bar bersama seorang wanita. Satu hal yang pasti, seseorang itu ingin menghancurkan rumah tanggaku. Dan seseorang itu, aku tahu siapa pelakunya. Hanum, ya, tentu saja dia. Siapa lagi? Azan subuh selesai. Seperti biasa aku mengerjakan syalat qobliyah sebelum syalat fardu subuh. Tak bosan-bosan ku tengadahkan tangan memohon kepada sang pemilik diri ini agar senantiasa diberikan ketenangan dan keikhlasan dalam menghadapi segala cobaan hidup. Baru setelah itu aku mengerjakan syalat subuh. Matahari mulai menampakkan dirinya. Ku singkap gorden kamar dan merapikannya. Baru setelah itu ke dapur untuk membantu ibu mertua tercinta. Namun, ada yang tak biasa pagi ini. Dapur terlihat sunyi. Biasanya ibu sudah sibuk menyiapkan bahan masakan. Atau jangan-jangan ibu lagi gak enak badan ya? Namun, aku kembali terheran ketika melihat ruang tamu lampunya menyala dan seperti ada orang yang sedang berbincang. Kok repot-repot segala kamu? Num, bawa sarapan buat tante pagi-pagi begini. Itu seperti suara ibu mertua. Dengan siapa beliau mengobrol ya? Kupercepat langkah menuju ruang tamu. Langkahku berhenti ketika mendengar sahutan dari seorang wanita. Gak repot? Kok, tante? Hanum senang melakukan itu. Pengennya sih bantuin tante masak tiap hari. Tapi takut gak pantas. Kan ada mantu tante di sini. Kecuali... Apa? Jeti Hanum lagi yang datang. Kecuali apa? Nah, terdengar ibu menyahuti ucapan Hanum yang menggantung. Aku yang masih menguping di balik lemari pun ikut penasaran dengan maksud perkataan wanita yang seperti jailangkung itu. Ya, kecuali kalau aku juga jadi menantu tante. Bukankah seorang laki-laki boleh mempunyai istri lebih dari satu? Tan. Ibu terbatuk. Mungkin beliau juga kaget sama sepertiku dengan pernyataan Hanum yang aneh itu. Bilang aja mau jadi pelakor. Assalamualaikum. Terdengar suara pria tercintaku mengucap salam. Aku segera muncul sebelum jailangkung itu mendahuluiku. Waalaikumsalam. Mas, aku berjalan cepat meraih telapak tangan Mas Yuna dan menciumnya dengan takzim, lalu berdiri sedikit mencondongkan kepala sebagai isyarat untuk Mas Yuna mengecup keningku. Tak kupedulikan tanggapan ibu, apalagi Hanum. Cup, yes, alhamdulillah. Mas Yuna mengerti bahasa isyaratku. Ada Hanum juga. Ya, Mas Yuna nampak kaget melihat sahabatnya itu sudah duduk bersama ibu di pagi buta seperti ini. Mas Yuna lalu menyalami ibu, dan tentu saja Hanum sudah menyodorkan tangannya berharap suamiku ini juga akan menyalaminya. Aits, aku menepuk lengan Mas Yuna sambil menggerakkan jari telunjuk ke kanan dan kiri ketika ingin menyambut uluran tangan Hanum. Bukan mahram, kecuali kalau Mas juga pengen aku menirunya dengan laki-laki lain, bisikku tepat di telinganya. Seketika lelaki yang semakin mempesona dengan peci di kepalanya itu menarik tangannya. Dia hanya memamerkan deretan giginya yang putih dan rapi pada perempuan yang masih memakai baju tidur itu. Mungkin Mas Yuna gak enak. Cekah, ku dengar Hanum berdecak kesal. EGP emang gue pikirin. Ini loh, Hanum nganterin sarapan buat kita.
Katanya dia masaknya kebanyakan. Orang tuanya berangkat ke kantor pagi-pagi sekali, Jetty gak sempat sarapan. Daripada gak kemakan, Jetty dibawa ke sini. Ucap ibu menengahi. Ayo kita makan bersama aja. Kamu bisa masak? Nung, sejak kapan? Tanya Mas Yuna sambil berjalan mengikuti ibu ke meja makan. Bisa dong, sejak kuliah di luar negeri. Sih, kan di sana apa-apa harus kerjain sendiri. Sahut Hanum berjalan di sisi Mas Yuna, sementara aku berjalan di belakang mereka. Oh iya, Jun, gak lama lagi kan ada acara ulang tahun perusahaan ya. Nanti kita belanja baju yuk, aku yang belanjain deh. Tiba-tiba Hanum berhenti dan memegang lengan Mas Yuna yang otomatis pun Jetty ikut berhenti. Bukannya cuma syukuran biasa karena lagi-lagi pewaris perusahaan gak bisa datang. Ngapain belanja baju? Ujar Mas Yuna. Tunggu. Pewaris perusahaan lagi-lagi gak bisa datang. Apa mungkin perusahaan yang dimaksud adalah... Iya, sih, lagian. Kenapa sih? Si pewaris itu belagu banget. Tinggal datang doang apa susahnya sih? Atau jangan-jangan dia cacat kali ya? Makanya gak pernah mau datang. Hanum berkomentar. Mas, apa perusahaan yang kalian maksud adalah PT Kencana Group yang pemiliknya kecelakaan bersama istri dan anak lelakinya 3 tahun silam? Celetuku menyela pembicaraan mereka. Iya, kok kamu tahu? Deh, Mas Yuna mengerutkan keningnya. Halah, palingan juga baca di internet. Yuk sarapan aja. Hanum menarik tangan Mas Yuna dan meninggalkan aku sendiri di sini. Oh, Jetty benar mereka bekerja di perusahaan ayah. Baiklah, sepertinya aku akan menghubungi Adnan untuk membuat pesta meriah tahun ini. Pasti akan seru kalau aku datang. Hanum membawa 3 potong omelet hangat yang masih mengepul. Kurasa dia sengaja membawa 3 saja agar aku hanya dia menyaksikan dia sarapan bersama keluargaku. Ya. Sorry banget ya, Lan, aku lupa bikinin buat kamu juga. Soalnya kan di rumahku cuma ada 3 orang. Jadi aku bikinnya cuma 3 deh, maaf. Ya, kamu gak kebagian. Ucap Hanum dengan raut wajah penyesalan yang kurasa hanya dibuat-buat. Baru saja mulutku terbuka ingin menyahuti ucapan Hanum. Mas Yuna sudah lebih dulu berkata, tenang. Sayang, ini punya Mas buat kamu aja. Mas nanti bisa beli sarapan di luar sekalian berangkat ke kantor. Seketika senyumku mengembang. So sweet banget kan suamiku. Gak bisa gitu. Dong, itu kan aku buatkan khusus buat kamu. Kok malah dikasih ke orang? Biarin aja Wulan masak sarapan sendiri. Bikin telur dadar kek atau apa? Hanum langsung nyambar tak terima mendengar ucapan Mas Yuna. Ya gimana? Dong, kasihan Wulan. Dia kan tanggung jawabku. Kalau dia gak makan, aku nanti berdosa. Num, sahut Mas Yuna penuh perhatian yang membuatku kelepak-kelepak. Gimana kalau kita makan sepiring berdua saja? Mas, aku memberikan usulan yang pasti akan membuat Hanum semakin haredang. Haredang, 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 panas, panas, penes, aps, kok malah nyanyi? Kulihat Hanum menghela napasnya. Ya udah, daripada kamu gak kenyang, ini punyaku buat kamu aja. Jun, kamu kan laki-laki, makannya harus banyak biar tetap energi. Gak apa-apa deh, aku ngalah asal kamu tetap sehat. Hanum tersenyum manis seraya memberikan omeletnya pada Mas Yuna. Mungkin agar Mas Yuna tersentuh dengan pengorbanannya. Kau, udah terima aja. Mas, Mbak Hanum pasti di rumah sudah mencicipi ini sebelumnya. Sudah siang loh. Mas juga belum mandi. Kalau berdebat terus kapan kelarnya? Iya kan? Mbak, makasih loh. Ucapku memotong ucapan Mas Yuna sambil tersenyum pada Hanum. Lalu mengambil piring berisi omelet milik Hanum dan memberikannya pada Mas Yuna.
Ya udah, deh, makasih ya. Akhirnya Mas Yuna memakan sarapannya. Kalian, ini seperti anak kecil saja. Ibu hanya geleng-geleng kepala. Sedangkan aku juga menyantap omelet pemberian sahabat suamiku dengan riang gembira. Kok rasa omeletnya mirip punya abang-abang di ujung gang sana ya? Katanya bikin sendiri. Ah, sudahlah. Yang penting hari ini aku jadi nggak capek masak. Makasih ya, sahabat suamiku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah pulang? Mas, aku menyambut Mas Yuna yang hari ini pulang tepat waktu. Tak lupa mencium tangannya dengan takzim dan mengambil alih tas kerjanya. Iya, deh, alhamdulillah gak ada lembur lagi. Syukurlah. Mas mau kopi atau teh? Kopi aja deh, tapi Mas mau mandi dulu ya. Gerah, Mas. Lalu Mas Yuna berlalu ke kamar mandi setelah sebelumnya melepaskan dasi dan kemejanya dan melempar asal ke sofa. Aku merapikannya sekaligus mengambilkan baju ganti dan meletakkannya di atas ranjang. Setelah itu, aku ke dapur untuk membuat kopi. Beberapa saat kemudian, kopi susu kesukaan Mas Yuna sudah selesai aku buat dan sudah aku taruh di atas meja kamar. Mas Yuna masih asyik dengan ritual mandinya. Mungkin dia lagi berendam karena udara Jakarta memang panas. Tak berselang lama suami tampanku yang mempunyai tubuh atletis itu keluar dari kamar mandi. Dia segera menggunakan pakaiannya dan mengajakku syalat asyar berjamaah di rumah. Aku mengiyakan dan segera mengambil wudhu. Setelah melaksanakan kewajiban 4 rakaat, aku bersandar di pundak Mas Yuna dengan masih menggunakan mukena. Mas, aku boleh ikut ke acara ulang tahun perusahaan tempat Mas bekerja? Ya. Mau ngapain? Deh, nanti kamu gak betah gimana? Di sana isinya karyawan semua. Seketika aku duduk tegak. Kok Mas ngomongnya gitu? Mentang-mentang aku gak kerja ya? Bukan begitu, sayang. Mas cuma khawatir kamu bosan di sana. Belum juga dicoba udah ngomong begitu. Aduh, gimana ya? Mas Yuna terlihat kebingungan. Ya sudahlah kalau gak boleh. Aku lalu beranjak dan melipat mukena dengan santai. Kemudian duduk di tepian ranjang sambil bermain ponsel. Mas Yuna menyusulku tanpa berkata apapun lagi. Aku pun tak ingin membahasnya. Alhasil kita sama-sama terdiam, sibuk dengan ponsel masing-masing. Aku baru saja selesai makan malam. Mas Yuna masih berada di ruang tamu menelpon seseorang. Katanya itu klien penting. Kalau Mas Yuna berhasil merayu klien itu untuk membeli properti perumahan, maka dia dapat bonus besar. Aku kembali ke kamar dan membuka ponsel sebagai teman bengong. Perhatianku teralih ketika tak sengaja mataku melihat tas ransel Mas Yuna terlihat lebih besar dari biasanya. Meskipun saat tadi kuambil alih beratnya seperti tak bertambah. Mas Yuna nyimpen apaan sih? Kok kelihatannya besar? Aku bermonolog sembari mendekati tas itu. Ku tekan-tekan dari luar. Ada sesuatu yang empuk di dalam sana. Aku semakin penasaran dan ingin sekali aku membukanya. Tapi nanti Mas Yuna marah gak? Ya, aku ragu. Sudahlah, lebih baik aku tunggu Mas Yuna saja. Meskipun tidak ada hukum yang melarang istri membuka barang pribadi suaminya, tetapi hal itu bisa menimbulkan masalah dalam hubungan suami istri. Selalu lebih baik menjaga kepercayaan dan keterbukaan melalui komunikasi yang sehat, bukan? Panjang umur,
Mas Yuna masuk ke kamar. Dia terlihat keheranan melihatku sedang memegang tas kerjanya. Lagi ngapain? Deh, enggak kok. Mas, ini. Cuma lihat-lihat tas mas. Kok kelihatannya lebih besar dari biasanya? Ya. Oh, itu. Mas Yuna terlihat salah tingkah. Gak ada apa-apanya kok. Cuma laptop dan jaket. Kamu sudah ngantuk belum? Mas kok udah? Ya. Dia kelihatan mengalihkan perhatian. Belum. Masih sore. Jawabku. Oh, iya. Kamu sudah syarat isya belum? Belum. Kan habis makan bareng. Mas, aku mengernyit. Oh, iya. Hehehe. Dia menggaruk tengkuknya. Ada apa sih? Kelihatan sekali Mas Yuna lagi menyembunyikan sesuatu dariku. Mas Arjuna Abimana. Aku bersedekap dada sambil memandangnya lekat. Kalau sudah menyebut nama lengkapnya, dia tahu aku sedang dalam mode curiga dan butuh penjelasan. Kamu memang tidak pandai berbohong, Mas. Ya baiklah, dia menghela napas. Mas akan jujur. Lalu Mas Yuna mengambil tas yang ada di dekatku, membukanya dan mengeluarkan sesuatu yang terbungkus dari dalamnya. Ini, dia menyerahkannya padaku. Apa ini, Mas? Aku mengambil alih bungkusan itu dan mengamatinya. Baju dari Hanum. Aku langsung mendongak menatap wajah Mas Yuna. Tadinya udah Mas tolak, tapi Hanum memaksa. Terus, kenapa gak jujur dari awal? Nada bicaraku tetap lembut dan santai seperti biasanya. Aku cuma gak mau kamu berpikir macam-macam. Deh, lagian itu juga dipakainya nanti pas acara kantor berlangsung. Masih lama. Aku membuka bungkusan plastik warna hitam di tanganku. Sebuah blazer warna merun aku jembreng. Jika dilihat dari bahan dan mereknya, bukan dari brand ternama. Namun, bukan itu masalahnya, melainkan apakah Mas Yuna akan mengenakan baju pemberian dari Hanum ini nantinya. Bisa jadi Hanum membelinya couple dengan dirinya. Apa karena ini Mas Yuna keberatan aku ikut ke acara itu? Halo, Nan, hari ini sibuk gak? Ada yang ingin aku omongin sama kamu. Penting. Aku langsung menyampaikan keinginanku saat Adnan menerima panggilan teleponku. Harus hari ini? Ya, Adnan sepertinya tengah berpikir. Kenapa? Nada suaraku mulai tak bersahabat. Kemarin-kemarin dia yang memintaku untuk bertemu. Tetapi aku tolak karena khawatir identitasku terkuak. Sekarang giliran aku yang ingin bertemu, dia menolak. Gimana gak kesal coba? Sebenarnya hari ini saya sangat sibuk. Gak ada banyak waktu untuk keluar. Tapi kalau memang Non ada perlu penting, saya akan luangkan waktu. Hanya saja, mungkin beberapa pertemuan penting harus ditunda. Oh, jadi maksudnya bertemu denganku gak penting? Begitu, bukan begitu, Non. Ya sudah, aku saja yang akan datang ke kantor nanti jam 10 pagi. Pastikan Mas Yuna kamu suruh keluar supaya aku gak bertemu dengannya. Kamu tahu kan maksudku? Tentu, Non, saya akan luangkan waktu jam 10 pagi. Terima kasih, Nan. Assalamualaikum. Kuhela napas begitu teleponku tutup. Selain aku lebih suka dikenal sebagai orang biasa, datang ke perusahaan juga merupakan salah satu hal yang tidak aku sukai, mengingat kecelakaan yang merenggut ayah, mama, dan kakakku adalah ketika mereka seharian sibuk di perusahaan. Entah karena lelah atau ngantuk, mobil yang dikendarai kakakku oleng dan menabrak pohon hingga meledak. Kejadian itu begitu membekas di ingatan. Sehingga apapun yang berkaitan dengan perusahaan selalu aku hindari selama 3 tahun ini dan meminta Adnan untuk mengurusnya sampai waktu yang belum ditentukan. Itu pun saran dari pengacara kepercayaan ayah. Dan Adnan adalah putranya. Bagiku tak masalah. Andai pun perusahaan itu diberikan pada Adnan, aku tak keberatan. Aku sudah terbiasa hidup apa adanya dan sederhana. Toh suamiku juga bertanggung jawab atas diriku. Dia sayang dan berusaha memenuhi setiap kebutuhanku. Apalagi
Meski enggan datang ke perusahaan, terpaksa aku harus melakukannya. Aku juga tidak bisa mengganggu waktu Adnan. Bagaimanapun, dia selalu berusaha yang terbaik untuk usaha peninggalan ayah yang telah beliau rintis dari nol. Aku sendiri tidak yakin apakah perusahaan itu akan tetap berjalan lancar andai aku yang memimpin. Mengingat aku adalah lulusan sarjana pendidikan. Benar, cita-citaku adalah menjadi guru, bukan pembisnis. Enduk, ibu mau ke pasar belanja sayuran. Kamu mau ikut gak? Tiba-tiba ibu mengetuk pintu kamarku dan mengajakku ke pasar. Aku segera bangkit dan membuka pintu. Belanja banyak gak? Bu, tanyaku, sudah kadung janji sama Adnan. Aku tidak mungkin mengingkari. Untuk kebutuhan 3 hari mendatang, gak banyak. Sih, jawab ibu. Hari masih pukul 8 pagi. Masih ada waktu 2 jam untuk bertemu Adnan. Oke lah, aku temani ibu. Ya udah. Wulan siap-siap dulu ya. Bu, iya, ibu tunggu di depan. Ya, keburu siang nanti sayurnya jelek-jelek. Siap. Ibu, aku lalu bergegas masuk untuk ganti baju dan kerudung. Untung tadi subuh sudah mandi. Gamis warna hitam dan pasmina polos warna pink menjadi pilihanku. Tak perlu memakai makeup, sebab aku tidak pergi bersama suamiku. Setelah dirasa rapi, aku segera menyusul ibu yang sudah menunggu di teras. Yuk, Bu. Kamu gak pakai makeup? Enduk, ibu menelisik penampilanku. Enggak. Bu, kan gak ada Mas Yuna. Jawabku jujur. Alhamdulillah, gak salah Yuna pilih istri. Ibu mengelus kepalaku sambil memuji. Jangan memuji. Bu, kalau Wulan terbang gimana? Ya gak apa-apa. Ibu naik ke punggung kamu aja biar cepat sampai ke pasarnya. Mendengar candaan ibu, aku langsung tertawa. Pun dengan ibu, beliau tertawa bahkan sampai memelukku. Bersyukur sekali aku mempunyai mertua seperti beliau. Yang penting saat kamu berada di atas, kamu jangan lupa pada yang di bawah. Ibu menasehati. Iya, Bu. Sahutku. Ya sudah, yuk berangkat. Aku mengangguk sebagai jawaban. Setelah itu kami ke pasar jalan kaki karena jaraknya tidak terlalu jauh. Waktu di ponselku sudah menunjukkan pukul 9 lebih. Tetapi ibu malah mengajakku makan bakso. Aku ingin menolak. Tetapi melihat antusias ibu bercerita tentang rasa bakso yang katanya enak itu, membuatku tak tega. Ini adalah kali pertama aku pergi ke pasar berdua sama ibu. Biasanya bertiga sama Mas Yuna. Itu pun di hari Minggu atau Sabtu. Sedangkan tukang bakso yang ibu ceritakan ini katanya baru buka setelah beberapa bulan libur karena pulang kampung. Kamu pasti bakal ketagihan sama rasa baksonya. Enduk. Ah, iya, Bu. Tapi sepertinya Wulan masih kenyang. Bagaimana kalau dibungkus saja? Menekan rasa sungkan. Aku memberanikan diri berucap seperti itu. Waktunya tidak akan cukup kalau aku makan bakso di sini. Iya, sih, ibu juga masih kenyang. Ya sudah dibungkus saja. Alhamdulillah ibu menerima usulanku. Dan sepertinya tidak karena terpaksa. Aku sedikit lega, tinggal memikirkan bagaimana caranya aku pamit sama ibu tanpa harus mengatakan yang sebenarnya. Sepertinya aku akan menggunakan nama Lina teman baikku sebagai alasannya. Sambil menunggu pesanan bakso selesai dibungkus, aku mengirim pesan pada Lina untuk berpura-pura menelpon dan mengajakku bertemu. Lina setuju-setuju saja karena aku menjanjikan kuota paket data untuk mengisi ponselnya. Tak lama kemudian Lina menelpon. Wulan angkat telepon dulu ya. Bu, Lina menelepon. Ucapku sambil memperhatikan ponsel yang tertera foto profil berikut nama Lina.
Iya, lalu aku menerima panggilan itu. Assalamualaikum. Iya, Lin. Lina hanya diam. Tak ada suara apapun yang aku dengar. Ah, Lina gimana sih? Oh, harus banget ya. Memangnya kamu sakit apa? Ucapku pura-pura menyahuti. Lalu aku diam sejenak berpura-pura tengah mendengarkan perkataan orang di seberang sana. Nyatanya lagi-lagi sahabat baikku itu masih diam. Astagfirullah. Jadi kamu sakit karena kejedot pintu? Sakit kepala terus meriang. Udah periksa ke dokter belum? Takutnya nanti kamu gegar otak loh. Kurang ACM loh. Ya. Oke, aku akan datang ke rumah kamu buat lihat keadaan kamu. Setelah itu panggilan aku tutup, tak peduli Lina sedang mencak-mencak karena ocehanku. Salah sendiri dia diem aja. Aku langsung pergi menemui Adnan setelah mengantar ibu pulang, dan tentunya dengan izin menjenguk Lina yang sedang sakit. Kepada Mas Yuna pun aku meminta izin hal demikian. Semoga Allah mengampuni dosaku yang sudah membohongi suami dan mertuaku. Setengah jam perjalanan menggunakan taksi online, akhirnya aku sampai di halaman gedung tinggi, bertuliskan Kencana Group. Sudah pukul 10 tepat. Semoga Adnan masih menunggu. Aku menggunakan masker dan kacamata sebagai penutup wajah. Khawatir ada orang yang mengenaliku di sini. Sedikit menunduk, aku berjalan cepat menuju lift. Namun, seseorang tiba-tiba menabrakku dari depan dan berkasnya berhamburan di lantai. Kalau jalan lihat-lihat dong. Jangan nunduk. Nyari koin. Kamu nunduk-nunduk gitu. Omelnya membuatku membeku di tempat. Bukankah itu suara Hanum? Duh, bagaimana ini? Astagfirullah, aku lupa bilang sama Adnan kalau Hanum juga harusnya pergi dulu dari sini. Malah bengong aja. Cepat beresin berkas-berkasku yang berantakan gara-gara kamu. Lagi-lagi dia membentakku. Terpaksa aku berjongkok dan membereskan kertas-kertas itu daripada Hanum tak berhenti mengomel. Setelah selesai, aku segera memberikannya pada dia tanpa bersuara. Hanum menerimanya dengan angkuh, lalu berkata, "Tunggu, buka maskermu. Aku cuma mau memastikan kamu bukan orang jahat yang sengaja menabrakku buat curi data perusahaan ini." Buka masker? Tidak. Belum saatnya Hanum tahu yang sebenarnya. Tapi, bagaimana ini? Cepat buka maskermu sekarang juga. Suara Hanum makin meninggi, membuat beberapa orang yang lewat berhenti untuk sekadar melihat keributan kecil ini. Aku panik. Jantungku berdetak begitu kencang sampai aku takut Hanum bisa mendengarnya. Aku menggigit bibir bawahku, mencoba mencari alasan untuk menghindar. "Bu, maaf. Saya buru-buru. Tadi saya gak sengaja nabrak," kataku dengan suara yang kubuat berbeda agar dia tak mengenali. Tanganku mulai berkeringat dingin. Dalam hati aku berdoa, "Adnan, cepat datang." Alasan, "Kamu siapa? Jangan-jangan kamu mata-mata perusahaan sebelah?" "Ya, cepat buka masker sekarang juga." Suara Hanum semakin melengking dan aku semakin gugup. Aku mencoba melangkah mundur, tapi Hanum langsung menarik lenganku. Astagfirullah. Bagaimana ini? Aku mulai memutar otak, mencari cara kabur tanpa harus membuka identitasku. Ada apa ini ribut-ribut? Suara berat yang sangat kukenal tiba-tiba muncul dari arah belakang Hanum. Alhamdulillah. Hanum langsung melepaskan lenganku dan berbalik. "Pak Adnan, ini ada orang aneh. Dia nabrak saya. Terus gak mau buka masker. Saya curiga dia bukan orang baik-baik." Adnan menatapku sebentar sebelum berkata, "Non ini, tamu saya." "Tamu?" Hanum melotot.
Kenapa? Dia cuma pakai masker karena udara di luar panas. Adnan masih membelaku. Kali ini nada bicaranya tegas dan tak terbantah. Baiklah, maafkan saya. Pak, Hanum akhirnya pergi. Meskipun sebelum itu dia masih memberikan tatapan curiga padaku. Aku menghela napas lega. Nan, kok lama banget sih? Hampir saja dia lepasin maskerku tadi. Adnan menahan senyum. Maaf, Non. Tadi saya ada meeting mendadak. Tapi, Non juga sih. Kenapa nggak bilang kalau Hanum harus pergi dulu? Kalau begini kan jadi ribet. Aku mengerucutkan bibir. Iya, lupa. Lagi pula, aku udah cukup pusing mikirin cara supaya nggak ketahuan sama suamiku. Jangan tambahin bebanku, Nan. Adnan tersenyum kecil sambil mengangkat kedua tangannya. Oke, salah saya. Ayo kita ke ruang kerja saya. Tenang, Hanum nggak akan ganggu lagi. Aku mengangguk, mengikuti langkah Adnan menuju lift. Meski sudah sedikit lega, kepalaku masih berdenyut memikirkan kemungkinan buruk. Kalau tadi maskerku benar-benar terlepas, bisa hancur semuanya. Sesampainya di ruangan kerja Adnan, aku menyampaikan perihal acara ulang perusahaan dan tujuanku untuk hadir di acara itu. Nona ingin konsep yang seperti apa agar acaranya meriah dan mewah? Tanya Adnan dengan formal, dan aku tidak suka. Pertama, bisakah kamu tidak memanggilku dengan sebutan Nona? Aku ini tidak lebih tua darimu. Loh, aku aja panggil kamu cuma nama. Aku mengerucutkan bibir. Jelas beda dong. Kamu kan memang nona muda, atasanku, sedangkan aku. Hei, sejak kapan aku menilai seseorang dari hal-hal semacam itu? Kamu itu sudah kuanggap abangku sendiri. Cuma karena kita berteman sejak kecil. Aku jadi kebiasaan panggil kamu nama aja. Kamu malah panggil aku nona. Aku gak suka tahu. Ya, aku dan Adnan tumbuh bersama di rumah ayah dulu. Dia adalah anak dari supir ayah yang sudah meninggal. Lalu diadopsi oleh Paman Bamantara yang merupakan orang kepercayaan ayah sekaligus kuasa hukum keluarga kami. Beliau yang mengatur banyak hal tentang harta warisan peninggalan ayah. Tentunya sesuai wasiat almarhum ayahku. Sudahlah, mengingat itu aku jadi sedih. Baiklah, kamu mau aku panggil apa? Pertanyaan itu sudah sering ia lontarkan. Meskipun pada akhirnya dia tetap memanggilku Nona, sekalipun aku meminta dia memanggilku dengan sebutan nama saja. Aku hanya memutar bola mataku menanggapi pertanyaan berulang itu. Baiklah, Wulan, apa yang bisa aku bantu untukmu? Seketika mataku berbinar mendengar Adnan memanggilku Wulan. Itu jauh lebih enak didengar oleh telingaku. Gitu dong, kan enak ngobrolnya, ucapku. Iya, sekarang katakan, apa rencanamu? Seperti biasa aku menceritakan tentang kehidupanku terlebih dahulu. Tentang pernikahanku, tentang ibu yang sayang kepadaku, juga tentang Mas Yuna. Baru-baru ini aku juga menceritakan tentang Hanum padanya melalui chat. Setelah aku tahu ternyata Mas Yuna dan Hanum bekerja di perusahaan yang kini dikelola Adnan atau perusahaan peninggalan ayah untukku. Bisa dikatakan Hanum itu adalah bawahanku. Namun, aku tetap menyuruh Adnan untuk menyembunyikan identitas asliku pada semua orang untuk sementara waktu. Lagian, semua harta dunia hanya titipan bukan? Untuk apa berbangga dan bersombong riah? Hei, ditanya malah bengong. Aku terkesiap ketika Adnan menepuk pundakku. Iya, nih, lagi keinget Mas Yuna. Kangen. Hehehe. Adnan langsung berekspresi malas mendengar ucapanku. Iya, baiklah, aku mulai pada mode serius. Aku tidak mempunyai konsep khusus untuk acara ini. Cuma, aku ingin ulang tahun kali ini berbeda dari biasanya. Aku ingin acaranya dibuat semeriah mungkin dan terkesan mewah.
Umumkan juga bahwa mereka yang telah berkeluarga harus membawa pasangannya. Kalau tidak, maka tidak akan diizinkan masuk, imbuhku. Aku ingin tahu apakah Mas Yuna masih melarangku ke acara itu atau tidak. Hanya itu, sahut Adnan seperti meremehkanku. Iya, kenapa? Alisku berkerut tidak suka dengan tanggapannya. Tidak, hanya saja. Kenapa tidak bicara di telepon saja kalau keinginanmu cuma seperti itu? Ish, ini masalah penting tahu. Baiklah, sesuai keinginanmu. Wulan, kamu tinggal siapkan diri untuk hadir saja. Nanti aku akan bilang sama ayah tentang rencanamu ini. Adnan sepertinya tengah benar-benar sibuk. Buktinya dia menanggapiku sambil melihat handphonenya. Tak ingin mengganggu terlalu lama. Aku pun memilih mengakhiri obrolan ini. Oke, terima kasih. Ya, lalu aku beranjak. Aku pergi dulu kalau begitu. Ya, aku antar sampai ke depan. Adnan ikut berdiri. Tidak usah, kamu kan sibuk. Aku bisa sendiri kok. Cegahku, kalau ada Hanum lagi bagaimana? Iya juga sih. Ya udah deh. Akhirnya aku membiarkan Adnan mengantarku sampai ke parkiran di mana taksi online yang kupesan sebelumnya sudah menunggu. Waktu sudah sore ketika aku pulang ke rumah. Karena aku tadi mampir ke rumah Lina dan mengajaknya ke salon untuk melakukan perawatan wajah. Aku harus tampil berbeda saat acara ulang tahun perusahaan nanti. Aku tidak ingin orang-orang seperti Hanum meremehkan diriku. Ternyata Mas Yuna belum pulang. Padahal sudah pukul 4:30 sore. Tapi tak apa. Aku malah jadi tidak harus membuat alasan kenapa aku baru pulang. Aku segera membersihkan diri dan bersiap melaksanakan sholat Asyar. Tepat ketika aku selesai berdoa, deru mobil Mas Yuna terdengar memasuki halaman. Gegas aku melipat mukena dan bersiap menyambutnya. Namun, lagi-lagi aku dibuat kaget oleh kehadiran Hanum yang ternyata mengikuti belakang Mas Yuna. Astaga, kenapa sih dia suka sekali mampir ke sini? Pagi datang, sore datang lagi. Kalau begini terus, tinggal nunggu saja dia muncul siang hari. Biar sekalian seperti jadwal minum obat. Jun, kamu sudah lihat pengumuman tadi? Kan, katanya bakal ada acara besar pas ulang tahun perusahaan. Pemiliknya sendiri kabarnya akan hadir. Aku jadi penasaran. Seperti apa sih wajah pewaris itu? Ucap Hanum sambil berjalan menuju ke ruang tamu di mana aku sudah berdiri menyambut. Iya, sudah. Katanya dari tim kita juga bakal ada yang dapat penghargaan khusus loh. Siapa ya? Timpal Mas Yuna sambil jalan. Iyakah? Wah, sudah pulang. Mas, aku sengaja memotong ucapan Hanum dengan suara kencang seraya menyalami Mas Yuna dan mengambil alih tas kerjanya. Iya, Dek, sahut Mas Yuna. Langsung mengecup keningku seperti biasanya. Mbak Hanum ternyata mampir lagi. Iya, mau numpang makan lagi. Mbak, sapaku sengaja menyindir. Dia mendengus lalu duduk tanpa menjawab pertanyaanku. Mas syalat dulu ya. Dek, kamu temenin Hanum sebentar? Ya, Mas Yuna kemudian masuk setelah aku mengangguk. Tadi aku dengar akan ada acara di kantor Mas Yuna. Ya, kalau boleh tahu acara apa sih? Boleh ikut gak? Aku memulai obrolan. Hanum tersenyum miring sebelum menyahutiku. Memangnya kamu siapa? Selain orang kantor. Dilarang ikut.
Lagian, emangnya kamu gak malu berbaur sama orang-orang hebat? Yang ada nanti malah malu-maluin Yuna kalau kamu ikut. Cibirnya merendahkanku. Malu-maluin kenapa? Dan untuk apa aku malu? Gini-gini aku juga sarjana loh. Pasti bisalah berbaur sama temen-temen Mas Yuna. Sarjana apa kamu? Palingan juga sarjana pendidikan yang ngarep jadi PNS. Lah, emangnya kenapa kalau sarjana pendidikan? Aku bangga kok. Gak kenapa-kenapa. Sih, cuma ya udah. Sana jadi guru aja gak usah mimpi jadi orang kantoran. Jangan salah. Guru juga hebat kok. Kalau gak ada guru, Mbak Hanung gak bakalan bisa kerja di kantoran. Terserahmu deh. Yang jelas, kamu tuh gak pantas ikut ke acara-acara penting di kantor. Oh, benarkah? Aku harap kamu gak jantungan ya. Num, saat melihatku hadir sebagai pewaris sekaligus atasanmu nanti.